Nah, itu kan kau pertama kali dapat job event atau event lah ke luar negeri kemana? Pertama kali dulu ke Malaysia Tahun? Ingat? tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Berarti Masih semester 4 atau semester 4 ya? Ih, masih kuliah kok udah dapat job ke sana ya? Iya. Itu dari? Dari dosen juga. Keren. Jadi ada dosen juga almarhum Ben Pasaribu. Nah dia ini sebenarnya untuk di Indonesia dia nggak terlalu terkenal, tapi kalau di luar Luar terkenal? negeri dia terkenal. Contohnya kayak kemarin aku dulu pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat. Boleh sebut merek kan? Boleh? Ya itu kan kau juara 1 kan? Bukan itu? Enggak, yang ikut IMB. Ikut IMB Indonesia apa tuh? Indonesia Mencari Bakat. Bakat. Yang Indonesia Got Talent bukan? Bukan, Indonesia Mencari Bakat. Oh. Itu. Juara berapa kau tuh? Itu kami 10 besar. 10 besar ya. Nah, itu kan coaching klinik kami kan dari Butawa. Nah, ngobrol-ngobrol sama dia, dia sendiri bilang sosok Ben Pasaribu sebenarnya saya pun juga mengidolakan dia. Dia ngomong untuk di Indonesia dia tidak terlalu terkenal memang, hanya beberapa kalangan. Tapi kalau di luar siapa nggak kenal sosok Ben Pasaribu? Gitulah. Itu dosenmu. Itu dosen dia yang dulu pernah ngasih aku dikit, terus udah nanti gara-gara mata kuliah komposisi aransemen 1, aku buat komposisi yang menurut aku nih gila. Yang lainnya biasa bermain musik klasik, aku bermain musik kontemporer. Jadi menyalahi aturan semua. Biola seharusnya digesek, biola tuh ditiup. Hah? Itu. Gimana biola ditiup? Nah, jadi kan ada lubang resonansi tuh. Oke. Yang kayak ada lambang Ya, dia kan. Nah itu kalau misalnya kita cari selanya, kalau kita bersuara itu kan suaranya mendengung. Oke. Iya. Nah itu Itu ditiup. Menjadi nadanya gimana mainkannya? nggak ada, nggak usah pakai nada. Oke. Jadi kita bermain polirik nih tapi dari suara. Jadi kita main tuh misalnya nih, Al buat tut 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 gitu. Aku buat tut 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 tut. Tapi kita bermain Istilahnya apa? Apa? itu tadi polirik tadi. Polirik tadi ya. Poliritmik. 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 Jadi nggak ada berbicara nada situ, hanya bermain ritme. Beberapa Apa aja yang kalian buat? yang ku buat itu, nah Biola ditiup. nah itu ada cerita lucu juga di situ waktu pas aku buat karya itu. Jadi aku dikasih kelompok, aku sendiri laki-laki, 4 orang cewek, dan 4-4-nya anak-anak klasik. Tiba aku buat karya kayak gitu kan, cuma apa yang ini karyanya nih? Udah, aku tenang aja. Ini biola ditiup, gitar, pokoknya instrumen yang ada berongga, Tiup. semua tiup. Bukan tiup sih. Kita seperti kayak seperti kayak ngobrol, mengeluarkan suara bass. Oh, itu kan karena ada ruang resonansi Iya, ruangnya. kan, jadi menggema. Nah itu yang aku ambil soundnya. Itu terus jembe dibalik moncong itu kepala kita masuk nih. Tiup juga. Terus lebih besar. Nah itu bermain di situ. Terus masuk ke struktur berikutnya, biola itu pokoknya aku itu tidak memanusiawikan instrumen. Tidak menggunakan semestinya. Iya. Tidak memanusiawikan si instrumen tadi. Ya biola keseran juga saya. Nah habis itu biola aku buat seperti kayak ukulele. Instrumen gede, ting 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 ting. Ketik ya. Petik. Oke. Jadi gitu. Jadi aku buat karya yang aneh lah gitu pada saat itu. Dan ketika ujian, ini semua kelompok-kelompok yang lain ngetawain karyaku. Apa karya kalian nih? Nggak tahu lah yang si cewek-cewek tadi, yang modelan nurut aja, nggak tahu lah kami minta apa dibuat dia. Dodon lah ya. Dodon. Aku bilang udah, tenang aja kalian, udah aman itu. Tapi aku ngambil nyuri poinnya gini. Waktu pas ujian itu rata-rata misalnya main biola di sini, mic-nya di sini. Aku nggak mic-nya letak di sini, tapi nggak usah duduknya lesehan semua. Jadi tetap mic-nya posisinya tetap segitu. Pada saat itu tuh ujiannya di gedung utama Taman Budaya, kan di indoor.
Nggak dengar lah kata orang itu, kawan-kawan yang lain. Dengar, siapa bilang nggak dengar? Nah, kenapa aku bilang dengar? Dan satu lagi gini, kita ngambil fokus, curi fokus penonton gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ibaratnya kita nonton konser pertunjukan nih, pada umumnya orang Indonesia nonton konser pertunjukan. Main di musiknya dengar. Kita masih sempat masih bisa ngobrol sama sebelah. Ini kita dengar nih. Tapi kalau misalnya kita mainnya di bawah, mic-nya di atas, orang akan mau ngobrol Berhenti jadinya berhenti. kan. Apa yang dimainin orang? Otomatis orang kan akan tertuju sama kita. Curi perhatian. Cari perhatiannya di situ. Nah, otomatis namanya juga di indoor dan itu mic-nya mic kondensor pasti dengar. Pasti dengar. Nah, itu diterima masuk akal sama mereka. Terus gitu mau masuk, yang lainnya biasa kelompok ini masuk ujian, masuk ke pentas, duduk, ambil full score-nya, dah main. Kalau aku nggak lain, sebelum main udah aku petakan dulu posisi-posisinya. Terus sebelum masuk, aku cari botol. Terus Botol ditiup. Tut, tut. sebelum masuk. Sebelum masuk. Jadi masuk kami ke dalam tuh udah aku kasih mereka ritem-ritem, terus kayak bisa dibilang kayak ada bermain teatrikal dikit. Jadi kami ngambil 5. Mungkin yang satu ada yang agak centil si cewek ini. Itu masuk, kau pokoknya masuk ke jalan ke sana, ke instrumenmu. Kau ritmemu buat seperti ini. Tut 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 gitu aja. Tapi dengan gaya centil ke sana. Enggak mau pemalu. Buat. Udah buat. Nah, gitu juga ada yang dulu yang gaya pemalu. Aku nggak berani. Udah aku udah datang gaya anak culun aja. Nunduk aja. Kau posisi aku di situ. Gitu mereka sudah masuk. Aku situlah ke tengah, aku nari sendiri, nari bebas, nari kontemporer sendiri aja bebas. Padahal nggak ada kaitannya kan, tapi aku buat aja gitu. Akhirnya jadi bahan omongan ya. Jadi bahan omongan, jadi dari topik. Gitu selesai ujian, disuruhlah semua mahasiswa nih tanda tangan nih KRS untuk nilai. Ya, dosennya itu untuk ngisi nilainya lah. Semua kelompok bilang dosen ini kan, semua kelompok kalian isi tanda tangani KRS kalian semua. Ininya lembar ujiannya tanda tangani semua. Karena kan di situ ada nilainya. Nanti si dosen tadi yang ngasih nilainya. Kecuali kelompok SJMedi jangan kasih tanda tangan. 4 orang nih, 4-4 nangis. Aku stres. Udahlah, gara-gara aku kalian gagal mata kuliah aku bilang. Gara-gara aku kalian gagal. Begitu udah siap semua, udah semua tanda tangan terusan ya kan ya. Sekarang gini aku tanya sama kau. Aku masuk kota dibuat karya seperti itu. Itu di depan semuanya sama teman-teman yang lain. Iya. Aku buat itu. Apa yang komen kan? Musik kontemporer. Nah, itu oke, musik kontemporer komen kan. Ini yang ngomong siapa? Pak Ben tadi bukan? Pak Ben tadi. Oke. Sebelum Pak Ben itu ada namanya Bang Muklis. Oke. Bang Muklis itu dia ngomong gitu. Kau tahu apa komen kan? Tahu? Apa musik kontemporer? Aku nggak terima sama kau. Loh, Pak, terima kenapa, Pak? Saat ini aku lagi S2 dan aku lagi belajar itu di Jogja, di isi Surakarta ada. Lagi belajar musik kontemporer. Kau baru semester berapa udah buat musik kontemporer kata. Aku nggak terima kata. Dia bilang kayak gitu. Siapa yang ngajarin kau? Ada Bang Iwan. Oh, mantan dosen itu juga. Baru bilang Pak Ben. Jadi apa yang kau buat tadi itu? Jadi Pak, aku buat tuh nggak berdasarkan full score kayak orang ini kan, kawan-kawan semua kan full score partiturnya kan. Abang toge-toge bilang kan. Kalau aku nggak, aku hanya buat struktur. Aku buat sinopsis. Langsung dibilang Bang Pak Ben, mana kertas hasil ujian tadi gitu. Itu punya kalian berlima, kalian tanda tangani, terus kalian lingkari suka hati kalian mana nilainya. Langsung gitu. Langsung baru yang lain tadi yang entah apa nih karyanya, langsung loh. Kalau bisa kayak gitu Pak. Oke, habis itu langsung bilang Pak Ben, dah minggu depan itu ada acara World Music International Festival 7 negara, kau berangkat aku yang biayain. Nah, yang Don tadi, cewek-cewek tadi. Langsung lah hilang, langsung hilang, langsung cantik.
banyak kalian. Akhirnya dari kau itu besok-besoknya tahun-tahun berikutnya pasti ada juga yang buat berbeda kan? Berarti kau mancing lah ya. Mancing. Jadi tonton berikutnya jadinya banyak juga yang mau buat karya-karya kayak gitu. Terakhir aku masih mahasiswa, statusku jadi asdos, jadi asdos. Itu Keren pernah lah. kuliah komposisi aransemen, perkusi sama musik tradisi. Gitu tamat kuliah jadi ngajar di situ juga jadi asdos. Akhirnya kau jadi dosen? Enggak? Nah, dosen berapa semester aja, habis itu karena keluar peraturan baru harus S2, udah aku cabut. Disuruh sekolah lagi, nantilah aku mau nikah, aku bilang. Udah siap nikah, dia jumpa dosen, udah kapan lagi sekolah lagi gitu. Nantilah, aku bilang, kayak gini kemarin jumpa. Nantilah anakku mau lahir, gue bilang. Banyak. Tapi ada keinginanmu untuk S2? Keinginan ada. Rencana mau ngambil di mana? Rencana mau ngambil di Jogja di Apa? kuliah manajemen pertunjukan. Di kampus apa? Isi Surakarta. Isi Jogja apa isi Surakarta gitu lah yang ada manajemen pertunjukannya. Karena untuk di Medan sendiri belum ada. Gitu. Keren lah. Kau udah keluar negeri kemana aja tuh? Malaysia? Kalau Malaysia, Thailand, Asia Tenggara lah beberapa kan. Rusia, Dubai, Cina, Tiongkok, Hong Kong. Pokoknya gitu lah. Rata-rata etnik semua? Ya, jadi aku berangkat ke sana itu ya bawa etnik. Karena mereka kedutaan sana itu kan undangan dari kedutaan dari KBRI. Nah, masa yang ada di sana, audiens di sana tuh mereka tuh mau melihat musik tradisinya kita. Musik etniknya Indonesia itu apa? Itulah kita tampilkan di sana. Ya, jadi maaf cakapnya bukan menyinggung yang lain-lain. Ketika kita jago main musik jazz di sini, kita berangkat ke sana, diketahui orang tuh ini kan musik kami, mana musik kalian? Kan gitu. Makanya kan ada bule etnik jadi. Iya, jadi makanya bule-bule Iya itu datang juga ke ya. Indonesia, mereka kan justru mau belajar kenapa di nada Minang itu nada fa-nya itu naik setengah jadi V, tapi kok di bawah V sedikit ada mikrotonalnya kata. Di bawah V. Iya, kan fa naik setengah kan V. Iya, oke. Nah, di antara fa sama V itu udah setengah. Ini ada lagi setengahnya, ada mikrotonalnya lagi. Nada apa itu katanya? Kalau di Mubarak kan itu kan nggak ada. Nggak ada. Nah itu yang mereka Ini cari dari, tuh. dari apa? Dari nada apa tadi, Mbak? Itu dari modus tangga nada Minang. Minang ya? Nah, fa-nya tuh naik setengah tapi ada turun setengah lagi. Sedikit lagi. Namanya apa? Ya itulah maksudnya mereka tuh mempelajari mikrotonalnya itu. Di bahasa recording ada tuh memang. Aku lupa. Kalau Jadi di kalau Jawanya- naik setengah, naiknya lagi bisa antara ke 50, apa, fine tune apa. Jadi setengahnya lagi. Sama contohnya kayak misalnya tangga nada Jawa. Itu ada dua, ada pelok, ada selendro. Tangga nadanya misalnya. Nah, mereka datang kemari mau belajar modus tangga nada Jawa itu kok kayak gini ya, tapi dia macam kayak pelok. Misalnya dia 5 nada, atau kalau misalnya bahasa kita pentatonis sama diatonis lah. Penta 5, diatonis 7. Iya. Tapi 5 nada ini, pentatonis ini do re mi fa sol la, do sampai sol. Tapi misalnya di nada fa-nya nih kok dia kok kayak naik setengah tapi kok nggak nyampe setengah. Habis itu pun di nada ininya kok kayaknya baling tapi masuk ya. Gitu-gitu itu yang mereka pelajarin tuh sebenarnya. Itulah makanya kenapa banyak orang-orang luar sana belajar ke kita tentang budaya kita, khususnya tentang bunyi-bunyi yang tadi. Tone-nya itu kok bisa seperti itu, kok bisa seperti ini. Itu alat musik apa tuh yang pakai tadi? Yang mana? Jadi V turun setengah tadi, V turun sedikit tadi. Biasanya apa? Pakai alat musik apa? Alat musik tiup. Kayak gini lah contoh. Oh, Nah, ya, bisa. alat Itu musik bisa tiup. di ini ya. Iya, benar. Alat musik tiup. Nah, contohnya macam kayak gini suling Batak tuh, yang waktu pas dia musik Batak tuh ada andong-andong namanya, andong-andong suling. Suaranya tidit tidung 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 tidit. Ada bermain tidit.
main nada naik setengah ini gitu-gitu itu yang dipelajari mereka. Oh, Maka tiup bisa di bending ya? Tiup iya. bisa di bending ya? Nah itu pitch bend kalau di keyboard. Iya. Nah gitu. Bisa. Aku baru tahu loh. Bisa. Buka aja di andong-andong siling bata gitu kan. Ujungnya tuh kayak di pitch bend gitu. Kayak di keyboard. Bisa. Nah, justru orang luar sana itu karena keunikannya musik kita itulah makanya banyak orang luar datang. Makanya aku kemarin berangkat sana itu kan salah satu program pemerintahan juga misi budaya, memperkenalkan budaya Sumatera Utara, budaya Indonesia khususnya Sumatera Utara, memperkenalkan di luar supaya turis-turis banyak datang ke Indonesia. Ke Indonesia ya. Karena kok kita mainkan jazz percuma ya. Iya, orang mainkan jazz misalnya, ibaratnya gini, kita di sini biasa nengok orang main orkes Melayu gitu kan. Tiba-tiba datang dari Afrika kemari, main musik Melayu sama laga pantun, pasti kita geli nengoknya kan. Iya juga ya. Iya. Apa yang dimainkan orang ini? Apa yang dimainkan orang ini? Musik Melayu kayak gini. Tapi kalau untuk sebatas apresiasi, oke. Tapi kalau dalam konteksnya misalnya perwakilan Afrika perform Indonesia, main musik Melayu, pure Melayu gitu kan, pasti kita geli. Musik lain mana? Ibarat orang Afrika datang ke Indonesia, main musik Afrika baru kita, ini tradisi Afrika ya. Terus kita berangkat sana gitu-gitu. Kayak sampai ada, aku lupa itu dan di Boston atau di mana tuh lupa. Aku lupa. Mudah-mudahan itu sudah dibuat Universitas Gamelan. Gamelan. Ya, aku lupa. Nanti coba kita searching. Aku udah lupa tuh. Entah di Boston, entah di Inggris, entah di Amerika, gitulah. Gitulah antara situ-situlah itu. Jadi mempelajari gamelan. Iya. Itu sudah ada Gamelan nama yang ini? Universitas Gamelan ya. Iya. Itu dari Jawa. Ya? Jawa. Jawa itu kan. Ya itu jadi dipelajarin sama mereka. Jadi ya misi aku keluar itu ya seperti itulah, jadi ya bawa etnik Nusantara khususnya Sumatera Utara perform di sana. Kenapa nggak terekspos sama media? Maksudnya diangkat besar-besaran di TV gitu. Nah kalau kita angkat lah misalnya, kita lihat sendiri pasar industri musik kita kan nggak ke situ. Pasar musik kita kan komersil. Iya juga. Akor 3 batu, isi listening enak didengar, anak-anak alay suka, lalalala ye naik. Tapi ketika yang ada yang eksklusif, yang sering lawatan keluar terus, nggak terlalu terus. Contohnya tahu grup Marsada? Marsada. Nah, yang lagu Batak, yang judulnya lagu Maria, nampe nguli, oh itu Hasia, ada. Nah itu orang sini, orang kita di sini, orang pokoknya daerah-daerah Danau Toba itu lah, antara Tartong atau Bali Orang gitu lah. Sumatera Utara lah. Orang pokoknya jelas orang Sumatera Utara. Grup Marsada itu mereka di sini untuk di kalangan suku Batak mereka tuh terkenal. Untuk di Indonesia mereka mungkin tidak terlalu terkenal, tapi di Belanda mereka terkenal. Di Belanda ya. Emang iya sih, banyak ku perhatikan justru budaya kita di luar yang orang sangat mengapresiasikan. Ya, mengapresiasi apresiasi mereka tuh loh, kesannya lebih tinggi dari kita. Kesadarannya kan beda-beda. Ya, kalau kita itu tadi kan apa yang lagi ngetren sekarang, mungkin misalnya dulu lagi ngetren musik-musik pop, main musik pop itu naik. Habis itu ngetrennya K-pop naik. Terus ngetrennya misalnya EDM naik sekarang kan gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dia idealis dengan tidak membuang jati dirinya Indonesianya ya etnik. Contohnya kayak Vicky Sianipar misalnya. Tetap ada ranah dia, tetap ada koridor dia di situ untuk bermain di situ dan tetap terkenal juga. Terakhir yang booming Lati lah ya. Nah, Lati. Karena kan satu sisi garap Lati dia ngangkat Jawa kan, bahasa Jawa. Terus
Nah, secara keseluruhan musiknya kan musik EDM, musik apa kan, techno gitu. Nah itu kan saat ini di dunia ini lagi ngetren musik-musik kayak gitu, makanya terkenal. Makanya jadinya terkenal tuh sampai di pelosok Ya, sampai ke Amerika. sampai ke Amerika sana, sampai oh ini bahasa Jawanya gini, jadi gitu. Sekarang kita bicara band lokal. Ada kan kau aja anak band juga. Terakhir ngeband kau berarti sama siapa? Ngeband apa nih? Kalau ditanya terakhir ngeband, sampai sekarang aku masih ngeband. Tapi main perkusi. Dan wedding, weddingan itu ya, Ya, aku masih sering lah. nengok kau main di Melayu ya, wedding apa kan Melayu ada, tapi semi band ada. Lebih cenderung ke ini, ke umum sih sebenarnya. sekarang ini. Iya, all round, mau musik apa aja jalan. Berarti semua lagu bisa kau masukkan instrumen. Bisa, Semua jenis. semua jenis lagu itu bisa masuk perkusi. Metal Bisa. main apa? Sekarang gini, pengertian musik perkusi apa? Alat musik perkusi itu adalah alat musik pukul. Cool. Di metal ada alat musik pukul nggak? Ada drum. Ya udah. Analoginya ke situ. Jadi perkusi bisa masuk ke rock, ke metal bisa. Bisa berarti. Bisa. Semua Contohnya, lah berarti. semua bisa. Contohnya kayak Slipknot. Oh iya. Benar ya. Iya juga ya. Iya. Iya kan? Bang, bang. Iya juga. Not. Kalau Indonesianya mungkin kayak Purgatory kan. Bisa dimasukin juga ya kan? Bisa. Nah, jadi kalau kita berbicara kreativitas, justru kreativitas itu banyaknya di perkusi sebenarnya. Banyak di perkusi, banyak yang bisa diolah. Karena perkusi itu tidak ada batasan untuk instrumen. Apapun yang kita mainkan, pokoknya kita mainkan dengan cara dipukul, dibenturkan, dihancurkan, diremukkan, itu adalah perkusi. Kayak kita dulu mungkin sekolah-sekolah ada guru gendang-gendang awal meja, itu masuk perkusi. Ya, padahal nggak ada gitar, oh nyanyi aja. Misalnya nyanyi apa gitu? Mungkinkah bila ku bertanya, gitu-gitu dulu SMP misalnya kan pukul gendang, itu masuk perkusi. Karena kan dari filosofi juga alat musik tertua di dunia itu kan perkusi. Jadi drum termasuk perkusi lah ya. Ya. Dan termasuk perkusi. Berarti terakhir kau ngeband bukan perkusi itu tadi ya di waktu SMA aja lah berarti ya. Kuliah dulu sempat. Kuliah. Main juga megang apa? Ya tetap main bass. Jadi gini. Kalau aku ibaratnya nyari makan, aku main perkusi. Tapi kalau aku mau kepuasan batin, aku main bass. Ya ada event-event kayak kemarin tuh ada sama Bosi Pika juga. Event-event dari Sunan Alin. Halimun main ya, udah ayo main bass. Itu kan hanya sebatas kepuasan batin aja, nggak mikirkan materi. Tapi kalau materi dan prestasi, aku main perkusi. Karena bass pun dekat juga sama perkusi ya kan. Dekat. Nggak bisa dipisahkan tuh. Karena kan dasarnya touching bass itu kan perkusi. Jadi kalau misalnya ada perkusi nggak ada bass bisa? Bisa? Bisa ya. Nggak ada perkusi? Ada perkusi nggak ada bass? Bisa. Sah-sah aja berarti. Sah Ya? saja. Sah saja. Contohnya macam kayak musik Afrika. Ya mereka main djembe, main dol itu, main kobel. Yang suku-suku tribal yang di Afrika yang main djembe semua. Karena mereka sambil nyanyi. Kayak capoeira gitu. Kan nggak ada bass, nggak ada instrumen melodi di situ. Tapi mereka sambil bernyanyi, sambil bermain ritme. Berarti tune-nya bebas. Itu bebas. Tergantung dia mau ngambil tinggi. Kalau dia mau ngambil rendah ya rendah. Itu bebas, nggak ada batasan. Tapi ketika udah ada unsur melodi, ya kita harus ngikutin melodi Iya. tadi. Kita bicara Binjai nih. Nah, Dari segi attitude. udah paham lah. Zaman kita dulu mungkin jumpa senior,